Yo, kembali lagi bersama Momo si bebek beracu. Teman-teman pernah nggak ditanya tujuan hidup kamu apa gitu sama orang? Mungkin banyak yang pernah, mungkin ada juga yang nggak pernah, atau banyak juga yang dari lahir hidupnya udah didikte harus gimana dan ngapain, dikasih input tanpa sadar pas udah gede. Orang yang ngasih inputnya terus udah nggak ada, terus bingung lagi, hilang tujuan hidup. Dan wajar sebenarnya kalau misalkan kita ditanya apa tujuan hidup kita terus bingung. Hampir semua orang kalau soal tujuan hidup pasti awalnya diarahkan pas masih kosong, yang diisi dulu sama orang lain. Entah lewat tuntunan, wejangan, tradisi, atau pendekatan dari sudut pandang keyakinan. Tapi akan ada fase yang nanti mungkin teman-teman bertanya ke diri sendiri, maunya apa, mau ngapain, dan pertanyaan itu kan mau nggak mau harus kita isi pakai jawaban. Kalau kita skip dan let it flow aja, nggak dijawab, nanti ujungnya jadi filsafat nihilism. Hidup cuma numpang lewat, cuma mengisi hari-hari yang membosankan, nggak ada apapun, nggak punya makna, ya nihil. Tali jadi terasa nyaman tuh di leher. Kalau aku sendiri suka nanya pertanyaan ini tuh dilempar aja ke random orang. Misalkan lagi ngobrol. Nah, ada temanku yang ngejawab tujuan hidupnya mati katanya. Terus aku jawab lagi kan. Terus kenapa nggak dilakuin gitu. Terus dia kaget. Hah? Masa harus bunuh diri gitu? Ya kan aku bilang tujuan. Berarti kan kita tuju. Terus kata dia lagi. Ya kan nanti pasti kita yang hidup akan mati kata dia. Terus aku jawab. Ya terus kenapa belum dilakuin? Ada lagi jawaban dia. Kan belum ini, belum itu. Nah itu yang aku tanya dan maksud. Mumpung belum mati nih, kita kan hidup. Itu mau dipakai gimana hidup lu my friend gitu. Terus dia jawab lagi, ya jalanin aja. Menikmati apa yang ada, mencari kebahagiaan, memberikan kebahagiaan. Akhirnya karena aku knowing everything particular object, KAPO, atau kepo. Terus aku bilang lagi ya, itu detailnya gimana? Gimana caranya? Terus temen aku mulai nge-lag tuh di situ, kesulitan ngejawabnya. Apa sih ya, jalanin aja yang ada kata dia. Sambil menunjukkan raut wajah yang lumayan kesel. Tapi aku nggak nyerah nih. Terus aku persempit lagi pertanyaannya. Oke deh, kalau gitu kebahagiaan buat lu deh apa gitu. Terus dia jawab, keluarga cukup, gak banyak masalah dalam hidup, damai, aman, sentosa kata dia. Nah, buat agar itu tercapai, caranya gimana? Aku tanya lagi. Ya kerja keras lah, gitu kata dia. Karena aku tahu arah jawabannya itu ke arah ekonomi, aku balas lagi. Oke, kerja keras maksud lu agar banyak uang, mau ngapa-ngapain bisa. Kalau misalkan keluarga butuh apa-apa, lu bisa mencukupi gitu kan? Iya, kata dia sambil mainin HP sebenarnya ngejawabnya. Itu tahu. Terus aku jawab lagi. Simple man ya. Terus dia bilang, yes, I'm a simple man. Nah, dari percakapan aku barusan, hasil analisa yang aku dapat adalah temanku ini kebalikannya aku sih gitu. Yaitu nggak terbiasa mikir. Orang yang nggak terbiasa berpikir biasanya kalau tiba-tiba dikasih beban pikiran untuk dia pikirin nge-lag tuh. Dan ngerasa kesel. Yang aku tahu penyebabnya kalau kognitifnya tidak ngelit, maka yang ambil alih adalah afektif gitu. Oke, itu bahasa yang nggak umum. Kalau super egonya nggak ngelit, jadi it-nya yang ngambil alih. Lebih-lebih itu mah bahasa psikologinya Sigmund Freud ya. Gimana ya? Kalau pikiran kita nggak ngelit, hati atau perasaan kita yang akhirnya akan mengambil alih. Nah, sorry belibet istilah. Kenapa aku mikir kayak gitu itu kebalikannya aku gitu. Karena kalau aku sendiri orang yang nggak terbiasa nggak mikir. Sekalinya nggak mikir itu malah nggak tenang gitu. Kayak hampa gitu rasanya. Jadi selama aku bangun dan sadar, biasanya otakku ini aku pakai mikir terus gitu. Bahkan kadang sampai overload. Bisa sampai depresi sendiri. Bisa tiba-tiba punya dunia sendiri yang akhirnya tanpa sadar aku nggak peduli sama sekeliling. Lupa kalau dunia di luar sana itu sedang berjalan. Tubuh aku butuh apa. Kalau lapar dan haus tuh ingetnya ketika udah banget gitu. Banyak yang bilang sebenarnya itu tuh nggak bagus. Ya tahu. Tapi ya gimana, bukan kemauan kadang-kadang tuh. Namanya nggak sadar mah gimana. Oke, udah melenceng nih. Kembali ke arus utama. Terus temanku ini mungkin nggak benar-benar punya tujuan hidup yang dia pikirin aja saat itu. Mungkin suatu saat ada saatnya dia akan kepikiran soal pertanyaanku tadi. Kembali ke kebiasaan aku berpikir tadi ya. Terus kan jadi terpikir, kok bisa ada orang yang tahu kalau kita suatu saat nanti ya pasti mati,
Terus nggak mikirin pas lama hidup itu mau ngapain. Bukan masalah takut dan khawatir akan kematian, atau cuma kejar kebahagiaan gitu. Gimana ya maksudnya? Kalau bahagia mah semua orang juga pengen bahagia gitu. Nggak mau punya masalah, dan pasti punya sesuatu yang didambakan untuk dia wujudkan. Tapi apa itu? Kan harus didefinisiin. Kalau nggak didefinisiin, kita nggak bisa ngukur. Kalau nggak bisa diukur, kita nggak bisa planning. Kalau nggak bisa di-planning, jatuhnya kan asal-asalan. Dan kalau asal-asalan, balik lagi yang ngelit itu hati. Kita tahu kalau ngikutin hati arahnya ngejar kesenangan, bukan kebahagiaan. By the way, tapi teman-teman tahu kan senang sama bahagia itu beda. Dijelasin aja deh ya. Kesenangan itu berasal dari luar diri, sedangkan kebahagiaan itu berasal dari dalam diri. Contoh, senang itu kayak makan makanan enak, kita baru beli barang yang kita suka, atau main game yang sifatnya cuma sebentar dan standarnya jadi semakin tinggi. Gak habis-habis tergantung seberapa sering kita senang karena sesuatu. Dan kalau udah berlebihan malah jadi toksik dopamin ke otak, biasanya gitu. Sedangkan kalau kebahagiaan itu lebih awet karena munculnya dari dalam diri. Mungkin aja di kondisi kita sakit dan susah, kita bisa aja bahagia karena ada seseorang yang care sama kita. Atau misalkan kayak idealismenya kita nih bisa kita realisasikan walau kita sebenarnya menanggung kerugian. Bisa tuh bahagia. Atau misalkan lagi nih, kita yang ngeluarin uang, ngasih ke orang, berbagi ke orang lain, terus kita bahagia ngelihat orang lain senang karena kita. Nah, kalau nggak ngerti ini, biasanya orang yang nggak bahagia suka salah dalam mengatasi ketidakbahagiaannya. Malah cari kesenangan yang never ending, kebanjiran dopamin, jadi adiksi, dan have fun forever, kan gitu. Sekarang kalau kita udah tahu definisi dari kebahagiaan, maka pertanyaannya soal tujuan hidup tadi, bisa kita kerucutkan lagi nih. Hal apa yang bisa kita aktualisasikan yang membuat kita bahagia, yang nggak cuma sementara, yang digoyang, yang kita tuh rela mati di saat hal itu sudah terwujud dan bisa tercapai. Jadi kalau di luar negeri mah suka ada di batu nisan tulisan memoir gitu, mendefinisikan di semasa hidup orang yang terkubur di situ itu dikenal sebagai apa orang ini, siapa dan ngapain aja. Dan kalau di acara pemakaman mah kan suka ada tuh ya yang berbagi kesan dan memori apa aja yang dia ingat terhadap orang yang wafat ini. Nah, teman-teman tuh ketika nanti mungkin suatu saat mati di nisan, itu mau ditulisin apa? Atau kita mau orang-orang itu mengingat kita itu sebagai apa dan siapa gitu. Pas kita mati nanti, legasi apa yang mau teman-teman tinggalkan? Itu maksud dari pertanyaanku di awal soal tujuan hidup itu. Entah ya teman-teman pernah mikirin ini atau enggak. Tapi misal nih kalau aku disuruh kasih atau berbagi pandangan, kalau aku akan mikir dulu sejauh apa kapasitas yang aku punya untuk merealisasikan sesuatu. Kalau aku ada di posisi yang buat hidup aja udah cukup sulit, dan untuk keluar dari situ kemungkinannya kecil, selagi berusaha, aku akan membuat tujuan hidup yang jangka pendek dulu. Kalau misalkan gak dikasih umur ternyata, ya udah at least kalaupun ada seseorang yang ingat aku pernah ada, aku ingin yang dia ingat itu, aku adalah sebagai orang yang nepatin janji, hidup penuh dengan berusaha dan bermanfaat, mencoba berbagi dari apapun yang aku punya saat ini ke orang lain, dan di titik itu hal apa yang aku punya, yang paling realistis yang bisa aku kerjain. Dan aku concernnya tentang apa. Dalam hal ini di videoku yang awal-awal juga bisa dilihat, concern aku tuh buat beginian. Cuma mau ngasih tahu ke orang-orang kalau di dunia ini tuh nggak cuman ada warna hitam dan putih aja. Bahkan ada warna yang mungkin sebagai manusia nggak bisa kita lihat, tapi kita bisa mengerti lewat pikiran. Ya walaupun itu cuma berupa video ini nih yang aku rekam, walaupun nanti yang nonton cuma satu misal, tapi di jejak digital yang aku buat, seenggak-enggaknya ada hal yang aku share ke orang lain yang siapa tahu bisa jadi point of view buat orang lain yang nonton siapapun itu. Sedih gila, udah kayak mau modar besok gitu. Kalau yang jangka panjang, terus ternyata di masa depan aku ada di posisi yang punya pilihan akses yang lebih banyak, kayaknya aku akan milih jadi bayangan deh, daripada jadi cahaya buat orang-orang di sekeliling. Gini-gini. Jadi kalau cahaya itu kan kayak jawaban dari doa dan harapan seseorang.
atau entah yang membimbing, mencerahkan gitu kan. Kalau bayangan itu selalu muncul di saat cahaya itu sedang redup atau nggak begitu bersinar. Tapi dia selalu setia, selalu ada di situ. Kalau misalkan gelap parah, gelap gulita gitu, ya berarti kan semuanya bayangan itu kan. Karena gelap itu sebenarnya nggak ada, teman-teman. Gelap itu cuman kondisi di mana cahaya nggak ada di situ. Makanya bayangan itu cuman efek yang tercipta ketika cahaya terhalangi oleh suatu objek. Tapi uniknya si bayangan ini ketika ada cahaya terang yang hadir, yang semakin terang, dia mungkin akan semakin meredup, bersembunyi di balik objek. Tapi dia ada di situ. Dan kalau semakin terang lagi nih, misalkan dari segala arah ada cahaya, maka itu berarti tugas si bayangan itu udah selesai. Ya bisa teman-teman cocokologiin sendirilah ya. Kenapa tujuan jangka panjangnya aku buat secara multitafsir? Karena kalau didetailin dan diharafiahin, nggak ada yang benar-benar bisa menggambarkan itu saat ini. Too many option, kata Kendrick Lamar mah. Dari pembahasan di video kali ini, kalau teman-teman bisa keep up dan ngikutin mah, just for information, kalau kita letakkan tujuan hidup kita itu di luar dari diri kita, contohnya kayak di orang lain, itu sifatnya sementara, teman-teman. Jadi kayak kesenangan yang kita bahas tadi. Orang lain dan keadaan yang di luar dari kontrol kita punya probabilitas yang terlalu wadidaw. Kita bisa kecewa, kita bisa kehilangan. Kalau kayak gitu, kita bisa terjatuh ke titik awal lagi, terus-menerus, tiada akhir, dan mengulangi lagi pertanyaan yang sama lagi. Di posisi aman, menang, senang, tenang, bodoh amat kita. Pertanyaan itu mungkin gak akan muncul. Kalau muncul pun, paling kita skip. Ya gak apa-apa juga, mungkin ada yang emang punya waktu panjang dan dikasih kesempatan yang banyak. Tapi kalau teman-teman ngerasa bukan orang yang punya itu, kan sayang banget kalau pertanyaan tentang tujuan hidup tadi nggak teman-teman isi. Nggak diisi berarti yang muncul fiksi, ngayal. Yang muncul itu bias kognitif di otak. Yang paling mainstream akhirnya kita membandingkan hidup kita dengan rumput tetangga yang seolah-olah lebih hijau. Jadi nggak ada gratitude-nya gitu. Yet life-changing gratitude, constantly chasing more success, more money, more recognition. We often forget to appreciate what we already have. But the truth is, gratitude has the power to change our perspective, our mood, and even our future. How often do we focus on what missing instead of what present? We complain about our problems, stress about what we don't have, and compare our life to other. But what if we pause for a moment and look at all the blessing around us? Think about it. If you have food to eat, a place to sleep, and people who care about you, you are already more fortunate than millions of the people in this world. If you have hope, opportunities, and even the ability to dream of a better future, you have something priceless. Yet we often take this thing for granted. Gratitude is not just about saying thank you, it's a mindset, it's a way of saying life. When we practice gratitude, we shift our focus from what's wrong to what's right. We stop feeling like we are lacking and start feeling abundant. And the amazing thing is, the more grateful we are, the more life gave us to be grateful for. Even in difficult times, there is always something to appreciate. Every challenge teaches us something, every setback pushes us to grow, and every new day is another chance to do better. So starting today, let's make gratitude a habit. Be grateful for the little thing, appreciate the people around you, find joy in what you have, because the secret to happiness isn't it having everything? It's in appreciating everything you have. Gelo. Andai kita tahu masa depan akan seperti apa, apalagi yang menarik. Kalaupun kita bisa perbaikin, andai kita bisa balik ke masa lalu, masa sekarang yang kita punya akan hilang dan tergantikan dengan sesuatu yang mungkin gak jauh lebih baik. Gak ada solusinya kalau cuman berandai-andai mah. Karena pada akhirnya jawaban yang biasa kita skip itu emang harus kita isi pada akhirnya.